Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Setelah beberapa hari kalian melaksanakan MPLS, maka sekarang giliran Bapak untuk memberikan materi mengenai kewirausahaan. Sebelumnya mungkin kalian pernah mendengar istilah kewirausahaan atau wirausaha, ya. Tapi ya barangkali tidak semua orang ya tahu mengenai arti dari kewirausahaan itu sendiri. Nah, menurut pengertian, kewirausahaan adalah perilaku dan kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat dan punya nilai jual. Ya. Jadi, orang yang bisa membuat suatu produk dan apabila sudah jadi produk, kemudian produk tadi bisa dijual, maka itulah yang disebut dengan kewirausahaan. Di sini tidak setiap orang bisa membuat produk. Kenapa? Karena kemampuan tiap orang itu tidak semuanya sama. Berarti di sini, orang yang bisa membuat produk tadi adalah orang yang punya kelebihan di antara orang lain. Umumnya, istilah kewirausahaan itu erat kaitannya dengan istilah motivasi atau kreativitas. Kenapa? Karena salah satu ciri orang yang punya daya kreativitas adalah orang yang mampu membuat sebuah produk. Mungkin diantarakan juga ada yang bisa membuat produk. Hanya mungkin ada juga yang sudah dijual, ada yang belum pernah dijual. Gitu, ya. Jadi, orang sekali lagi, orang yang bisa membuat produk dan produk tadi ketika dijual bisa laku di pasaran, berarti orang semua sudah dikatakan sebagai seorang wirausaha. Kemudian, bagaimana sih karakteristik atau ciri-ciri seorang wirausahawan? Ada beberapa banyak karakteristik seorang wirausahawan. Di antaranya adalah satu, berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan. Kenapa seorang wirausahawan harus mau mengambil resiko? Ingat, setiap pekerjaan, setiap usaha, apapun itu jenisnya, pasti akan menghadapi suatu resiko. Apakah itu resiko yang besar atau kecil? Ya. Hanya di sini seorang wirausahawan dituntut untuk mau mengambil resiko. Artinya di sini dia jangan takut untuk mengalami kerugian, takut gagal, takut tidak mengalami keuntungan. Kalau pada dasarnya suatu pekerjaan, suatu usaha diawali dengan rasa takut, ini tidak akan membuahkan hasil. Ya. Bagaimana caranya agar kita bisa menghindari resiko atau minimal bisa memperkecil resiko? Berarti kita harus membuat perencanaan yang matang. Jadi ketika kita akan mulai suatu usaha, pikirkan dulu secara matang usaha apa yang akan kita kerjakan. Misal, kalau kita ingin usaha di bidang dagang, mau dagang apa?
Apakah berdagang makanan, pakaian, atau barang lain. Nah, kira-kira bagaimana kalau barang yang kita dagangkan itu laku enggak ketika dipasarkan? Ya, berapa banyak modal yang kita miliki untuk memulai usaha tadi? Kemana akan dipasarkan? Siapa yang akan memakai produk kita? Harus dipikirkan. Jangan hanya asal. Nah, sekali lagi, ya, kalau kita takut mengambil resiko, kita tidak akan mengalami kemajuan. Kita ambil contoh, kalian ingin bisa naik motor, tapi takut jatuh, takut ditabrak atau menabrak orang lain, pasti selamanya tidak akan bisa. Begitu juga halnya dengan memulai suatu usaha. Jadi jangan takut untuk mengalami kerugian. Ingat, hadapilah resiko itu dengan lapang dada, dengan pikiran yang jernih. Ya. Kemudian yang kedua, karakteristik seorang usaha adalah memiliki komitmen dan berkemauan keras. Apa itu komitmen? Komitmen ini adalah kalau secara pengertian yang secara gamblang mengenai pernyataan, perjanjian diri sendiri, ya, untuk mau menjalankan usaha dengan sepenuh hati. Artinya dia rela mengorbankan kepentingan pribadi atau keluarganya untuk kemajuan usahanya. Kenapa? Karena nanti kalau usahanya sudah berhasil juga bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk dia sendiri dan untuk keluarganya. Ya, jadi dia harus mau terjun langsung, ya, dalam rangka menjalankan usahanya, tidak setengah-setengah. Itu, ya. Berikutnya, harus memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Ingat, ya, banyak orang yang mengalami kerugian dalam menjalankan usaha karena mereka tidak jujur dalam menjalankan usahanya. Ya, kejujuran merupakan hal yang sangat penting, ya, untuk sebuah usaha atau sebuah pekerjaan. Ingat, orang yang tidak jujur itu akan ditinggalkan atau akan dibenci oleh orang lain. Kita ambil contoh, seorang pedagang ketika dia mengalami atau menerima permintaan pesanan dari si pembeli, nah, dia akan memberikan pelayanan yang baik, ya. Misalkan dia akan menimbang barang yang dibeli oleh si konsumen. Nah, orang yang jujur, timbangan tadi akan betul-betul sesuai takarnya dengan aturan. Tapi jangan salah, banyak juga para pedagang, para pedagang yang mengurangi takaran timbangannya hanya untuk mendapatkan keuntungan. Mungkin awalnya si pembeli tidak tahu bahwa timbangannya dikurangi. Tapi kalau sudah 2-3 kali belanja ke orang yang bersangkutan, dia pasti akan tahu kalau timbangannya itu dikurangi. Jelas dia tidak akan pernah mau lagi berbelanja di pedagang tersebut. Nah, kalau semua orang yang pernah berbelanja meninggalkan dia pasti akan mengalami kerugian. Ya, gitu. Berikutnya, karakteristik wirausaha juga harus kreatif. Yaitu tadi, kreatif adalah mampu membuat sebuah karya atau sebuah produk. Dan produk tadi betul-betul asli. Ya, hasil karya dia bukan merupakan
tiruan dari hasil karya orang lain. Kemudian seorang wirausahawan juga harus percaya diri, ya. Sehingga dia ini tidak akan banyak bergantung pada orang lain, ya. Orang yang percaya diri ini akan mampu menjalankan usahanya dengan baik tanpa mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yakinlah, ya, pada diri sendiri. Prinsipnya, kalau orang lain bisa berhasil, berarti dia juga pasti bisa. Kenapa tidak? Kenapa? Pada prinsipnya semua orang itu diciptakan sama, kan ya? Hanya mungkin yang membedakan di sini ada orang yang mau berusaha, ada yang malas. Berikutnya, setiap wirausahawan di sini juga dituntut untuk bisa bekerja sama dengan orang lain. Ya, di samping percaya diri, juga, seorang wirausahawan itu harus mau bekerja sama dengan orang lain. Kita ambil contoh, apabila dia berwirausaha, ya, dalam skala yang besar dan sudah mengalami kemajuan, pasti dia tidak akan bisa bekerja sendiri, ya, harus memerlukan bantuan orang lain. Siapa orang lain? Itu mungkin ya bawahannya atau rekan bisnisnya. Nah, kalau dia bisa bekerja dengan orang tersebut, bisa menambah peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Nah, berikutnya, karakteristik seorang wirausahawan juga ini harus berwawasan jauh ke depan. Artinya seorang wirausahawan harus punya visi. Ya, visi di sini adalah pandangan jauh ke depan. Mau dibawa ke arah mana usaha yang dijalankannya. Ini semuanya tergantung dari wirausahawan itu sendiri. Ya. Nah, bagaimana caranya untuk bisa berwawasan jauh ke depan? Lihat peluang ke depannya usaha yang dijalankannya. Apakah kira-kira peluang itu bagus atau tidak? Ya. Nah, kalau bagus berarti usahakan semaksimal mungkin, ya, dengan cara misalnya membuat produk yang berkualitas. Kemudian harga jual jangan terlalu mahal. Berikutnya juga berikan pelayanan yang baik, berikan pelayanan prima atau excellent service, ya, dengan memberikan 3A dan 6S. 3-nya ada attention, attitude, dan action. Jadi ada perhatian, ada sikap, dan ada tindakan. Perhatian berarti kalau ada orang yang datang untuk berbelanja kepada kita, maka minimal ditegur, disapa, atau ucapkan salam. Mau membeli barang apa, atau ada yang bisa dibantu, dan lain-lain. Sikap, hargailah orang yang datang untuk berbelanja pada kita, ya, dengan baik. Ingat prinsip jual beli pembeli adalah raja. Jadi bersikaplah yang baik terhadap si pembeli. Kenapa? Karena dialah yang akan memberikan keuntungan pada kita sebagai seorang penjual. Ya, action, tindakan, layanilah kebutuhan, permintaan atau pesanan si pembeli secepat mungkin, atau dengan cepat dan tepat. Dan juga ini salah satu karakteristik yang tidak kalah penting adalah memiliki kemampuan manajerial, kemampuan untuk memimpin. Ya, nah, di sini ada prinsip manajemen yang terkenal menurut George R. Terry adalah pertama ada planning, ada perencanaan,
ada organizing, organisasian, ada activating, pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan. Jadi mulailah suatu dengan membuat sebuah rencana. Suatu pekerjaan, suatu usaha, kalau direncanakan terlebih dahulu, maka tingkat keberhasilannya bisa mencapai 90% lebih. Tapi kalau tidak direncanakan terlebih dahulu, paling banyak, kalaupun dia berhasil, hanya bisa mencapai keberhasilan atau keuntungan maksimal hanya 60%. Gitu. Ya. Kenapa? Karena dengan ada rencana, kita tahu langkah apa yang akan dikerjakan, apa yang harus dilakukan, dan kendala apa yang kira-kira akan dihadapi nanti ke depannya. Jadi akan lebih mudah menjalankan usaha tersebut. Gitu. Ya. Ya. Berikutnya, ada beberapa jenis wirausaha, ya, menurut beberapa para ahli. Kita ambil satu contoh menurut pendapat Insinyur Ciputra. Ya. Satu, menjadi wirausaha itu karena terpaksa atau karena desakan kebutuhan hidup. Ya, ingat. Sekarang udah beberapa bulan terakhir, tidak hanya Indonesia, juga di dunia, kita dihadapkan pada suatu wabah penyakit COVID-19. Ya. Dampaknya pada semua bidang kehidupan. Ya. Tidak terkecuali pada mereka yang bergerak di bidang perdagangan atau para pengusaha. Ini. Banyak para pengusaha yang terpaksa menghentikan karyawannya, ya, atau mem-PHK karyawannya karena mengalami kerugian besar akibat barang-barangnya yang sudah ada di gudang tidak laku terjual. Nah, mereka yang berhenti bekerja karena terpaksa, gitu ya. Nah, kalau dia mempunyai uang pesangon, maka uang tadi bisa digunakan untuk modal usaha sesuai dengan kemampuannya. Pada umumnya mereka digunakan modal untuk berdagang. Ini karena desakan hidup. Ya, kalau uang yang diberikan oleh perusahaan tadi tidak digunakan untuk modal usaha, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup ke depannya. Nah, itu. Berikutnya, ya. Ada juga ini wirausaha yang cenderung untuk meniru bisnis orang lain yang sedang ngetren. Jadi ketika melihat orang lain mengalami keuntungan besar, maka dia ikut-ikutan berusaha atau berwirausaha di bidang tersebut. Ya, ini juga mungkin cenderung ya untuk banyak mengalami kerugian. Kenapa? Mungkin aja orang lain bisa berhasil dalam wirausaha tadi karena dia sudah punya perencanaan yang matang. Tapi kalau kita hanya sekedar ikut-ikutan, spontanitas, tanpa tahu latar belakang usaha tersebut, maka bisa saja kita mengalami kerugian. Kemudian yang ketiga, ada juga wirausaha ini ya, yang berusaha untuk melakukan inovasi baru ya dalam rangka meningkatkan penghasilan ya setelah melihat peluang. Ini istilah inovasi atau inovatif ini erat kaitannya dengan kreativitas atau kreatif tadi. Banyak orang yang berhasil karena mereka inovatif dalam membuat sebuah barang atau produk. Salah satunya mungkin apa yang sedang
ada di hadapan kalian, ini yang sedang kalian pegang. Apa itu? Contohnya adalah HP. Nah, HP ini HP ini ya berbagai macam jenis merek ya, juga berbagai macam jenis aplikasi yang ada di dalamnya itu merupakan hasil dari sebuah inovatif. Kenapa? Perkembangan HP dari awal dia dibuat sampai sekarang itu mengalami kemajuan beberapa langkah. Jadi sangat banyak sekali perubahan-perubahan yang bisa diterapkan dalam HP tersebut. Gitu. Atau juga mungkin kalau lihat dari kendaraan bermotor, hasil inovasi itu banyak. Nah, kalian lihat apakah itu dari kendaraan seperti motor atau mobil, ya. Dulu ambil kita contoh motor yang paling banyak, yang paling terkenal dulu ketika pertama kali muncul adalah motor jenis Honda yang berwarna merah yang 70 cc sehingga disebut dengan BMW. Kita lihat bebek merah warnanya. Tapi sampai sekarang ada berbagai macam jenis motor Honda. Itu merupakan sebuah inovasi. Jenisnya tetap Honda, hanya mungkin ada inovasi-inovasi baru di dalamnya. Berikutnya, sekali lagi, bahwa setiap usaha apapun itu bentuknya tidak akan lepas dari masalah kerugian atau resiko. Nah, ada beberapa kendala ya yang akan dialami oleh seorang wirausahawan ketika mereka memulai suatu usaha. Satu adalah takut akan kerugian atau kebangkrutan. Nah, sekali lagi, ya, kita jangan merasa takut rugi, takut gagal, ya, takut tidak mendapatkan keuntungan kalau belum mencoba. Coba dulu, usahakan dulu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Nah, nanti lihat hasilnya bagaimana. Ya, kalau hasilnya jelek, artinya kita mengalami kerugian, berarti ada kekurangan atau ada kesalahan. Nah, cari apa kekurangan atau kesalahan yang ada sehingga membuat kita mengalami kerugian. Perbaikilah kesalahan dan kekurangan tadi. Karena kalau tidak dimulai, bagaimana kita bisa mengalami kerugian? Yang kedua, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti kalau kita memulai suatu usaha. Berarti ini orangnya pesimis. Belum sesuatu sudah mengalami ketakutan. Ingat, setiap orang punya masa depan yang cerah, yang bagus, yang bisa meningkatkan taraf hidup orang tersebut. Nah, hanya mungkin di sini bagaimana caranya agar kita bisa memiliki masa depan yang bagus, ya. Ya, ini semuanya ini harus ditunjang dengan berbagai macam faktor. Misalnya faktor pendidikan atau pengetahuan, ya, juga faktor modal. Ya, karena walaupun kita pendidikan tinggi, ya, punya wawasan luas di bidang usaha, tapi kalau modalnya tidak ada, tetap tidak akan bisa berjalan. Sebaliknya, punya modal besar, tapi tidak punya kemampuan untuk menjalankan usaha karena tidak punya pengetahuan atau wawasan dan pengalaman, juga tidak akan mengalami kemajuan. Dan yang ketiga, kadang ada juga seorang wirausahawan merasa bingung dari mana memulai suatu usaha. Nah, sebenarnya untuk memulai suatu usaha itu tidak usah bingung. Asal kita tahu kemampuan kita itu bagaimana. Ya, seperti apa? Kalau memulai suatu usaha, yakin nggak kita dengan usaha tersebut? Ya,
Kalau sudah merasa yakin, itu ya, coba langsung dimulai untuk dipraktekkan, ya, memulai suatu usaha. Ya. Jadi, nah, biasanya banyak orang merasa bingung apa sih yang harus dikerjakan, bagaimana caranya. Nah, berarti kita belum yakin. Jadi kita harus yakin dulu kita kemampuan kita ini di bidang usaha berdagang. Silakan berdagang, tapi pikirkan dagang apa. Kalau kita yakinnya kita ingin berusaha di bidang agraris, jadi petani, ya, jadi pekebun, silakan. Kalau kita yakin dengan kemampuan kita. Kenapa? Karena sebenarnya banyak jenis usaha yang bisa dipilih dan dijalankan oleh seorang wirausahawan yang penting sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Contoh, ya, seorang wirausahawan, atau ini ada contoh yang sangat baik, ya, yang patut ditiru oleh mereka yang ingin berwirausaha, ya. Umumnya bagi mereka yang beragama Islam tentu sudah sering mendengar nama Nabi Muhammad. Beliau adalah seorang nabi yang pandai dalam berdagang, atau pandai dalam berwirausaha di bidang perdagangan. Kenapa? Ya, karena mereka memiliki banyak kemampuan, banyak kelebihan yang bisa menjadikan beliau bisa berhasil dalam menjalankan usahanya. Yang adalah sifat sidik atau jujur dan berani. Ya, kemudian juga beliau amanah, artinya dapat dipercaya, jujur dalam menjalankan usahanya. Kemudian tabligh atau bertanggung jawab. Jadi beliau mau mengerjakan pekerjaannya itu dengan betul-betul atau dengan sepenuh hati. Dan Fatona mempunyai kecerdasan serta peduli terhadap lingkungan. Artinya mampu untuk mengamati peluang apa yang dibutuhkan oleh lingkungan, oleh masyarakat. Nah, berikutnya, ya. Sekali lagi, banyak lapangan usaha atau banyak pekerjaan yang bisa dipilih dan bisa dijalankan oleh para wirausahawan. Sekali lagi, ini harus sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Ini kita kenal dengan istilah ruang lingkup kewirausahaan. Ya. Nah, dalam ruang lingkup kewirausahaan ini mencakup semua jenis pekerjaan, ya, semua jenis usaha yang bisa dipilih dan dilaksanakan oleh seorang wirausaha atau seorang pekerja. Pertama, lapangan usaha di bidang agraris atau pertanian. Nah, lapangan usaha agraris ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada pertanian, ada perkebunan, ada juga kehutanan. Istilah agraris ini bisa diartikan kemampuan seseorang, ya, untuk mengubah lahan pertanian yang tadinya tidak produktif menjadi produktif, atau yang tadinya tidak menghasilkan menjadi menghasilkan suatu produk yang bisa dijual. Nah, lapangan usaha pertanian ini ada dua, ada pertanian, ya. Ada para petani yang menanam tanaman berumur pendek, ada juga petani yang menanam tanaman berumur panjang. Ini, kalau tanaman berumur pendek ya seperti ya sayur-sayuran, ya, atau mungkin juga buah-buahan. Nah, kalau tanaman berumur panjang, umumnya mereka yang menanam tanaman dari mulai masa tanam ke masa panen waktunya lebih lama. Ya, mungkin bisa sampai 6 bulan atau 1 tahun. Siapa mereka? Mereka yang
menanam ini tanaman-tanaman yang menghasilkan buah-buahan misalnya. Ya, itu. Kemudian selain lapangan pertanian juga ada tadi istilahnya ada agraris pertanian, ada perkebunan, ada kehutanan. Kalau perkebunan jelas mereka yang menanam tanaman yang memiliki lahan yang lebih luas dan modal yang cukup besar. Contohnya ini pertanian, ada pertanian teh, ya. Kemudian untuk perkebunan ada perkebunan teh, kina, kopra, kelapa sawit, coklat, tebu dan lain-lain. Ketiga ada kehutanan, yaitu mereka yang menanam berbagai macam jenis kayu di hutan. Ya, banyak jenisnya. Dan ketika mereka memanen hasil pekerjaannya, hasil taninya, bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Contohnya ada jenis berbagai macam jenis kayu, ada kayu jati, ada meranti, ada mahoni, ada jengjen dan lain-lain. Berikutnya, selain lapangan usaha pertanian juga ada lapangan usaha di bidang perdagangan yang tadi. Ada pedagang kecil, pedagang menengah, dan pedagang besar. Pedagang kecil adalah mereka yang mencoba untuk membeli barang kemudian untuk dijual kembali dengan modal yang kecil, dan luas wilayah perdagangannya ini tidak terlalu luas, artinya para konsumennya hanya berasal dari daerah sekitar. Contohnya adalah mereka yang membuka warung, kios, atau pedagang kaki lima, atau mereka yang jualan dengan menggunakan roda dorong. Ya, kalau pedagang menengah, ya perdagangan menengah itu mereka yang menjual berbagai macam jenis barang yang lebih banyak dan lebih komplit jenisnya, ya, dan modalnya lebih besar serta mempunyai karyawan. Contohnya mereka yang mengelola perdagangan atau yang mempunyai usaha bidang perdagangan seperti pengelola mini market, ya, kayak Alfamart, Yomart, Hemart dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada pedagang besar. Ini lebih banyak lagi jenis barangnya karena hampir memenuhi semua kebutuhan manusia. Itu mereka yang mengelola supermarket, ya. Kayak mungkin di sini yang dekat ada Jogja, ya, ada Borma, ada Hero, Giant dan lain-lain, banyak. Yang ketiga ada lapangan usaha di bidang peternakan, ya. Mereka juga ada yang mencoba untuk bekerja di lapangan peternakan dengan mencoba untuk beternak berbagai macam jenis unggas. Karena peternakan ini ada yang dikelompokkan dalam jenis unggas dan mamalia. Kalau unggas ini sebangsa ayam dan burung, ya. Kemudian kalau yang mamalia ini, ya, berarti binatang menyusui. Dua-duanya juga ini banyak dibutuhkan oleh manusia. Kenapa? Karena setiap hari banyak orang yang membutuhkan daging dari binatang tersebut, apalagi sekarang menjelang Idul Adha. Sebentar lagi orang akan membutuhkan mamalia seperti jenis sapi, kambing, domba dan lain-lain. Itu pasti banyak dibutuhkan dan harganya pasti akan mahal. Mereka akan mengalami keuntungan yang besar kalau beternak mamalia. Kemudian berikutnya lapangan usaha di bidang perikanan. Nih, ada yang menjual ikannya secara langsung, baik itu dalam bentuk ikan mentah atau ikan yang sudah dimasak, ya. Ada ikan air tawar, ikan air asin, dan ikan air payau. Ada yang menjual pakan ternaknya, ya. Kemudian yang berikutnya lapangan usaha di bidang perindustrian. Ini ada industri kecil, menengah, dan
besar. Kalau perindustrian ini berarti sifatnya adalah membuat produk mulai dari bahan mentah, setengah jadi sampai barang jadi yang siap untuk dijual. Ini ada mungkin ada juga pabrik-pabrik di sini perindustrian ya. Pabrik kecil, pabrik menengah, dan pabrik besar. Pabrik kecil bisa diartikan sebagai mereka yang membuat produk dengan jumlah modal sedikit dan wilayah pemasarannya tidak terlalu luas. Seperti para mereka yang buat produk-produk rumahan atau home industry. Berikutnya adalah lapangan usaha di bidang pertambangan dan energi atau ekstraktif. Artinya memanfaatkan lahan-lahan, ya, memanfaatkan kekayaan alam untuk diproses dan dijual sehingga mendapatkan keuntungan. Contohnya, lapangan usaha ekstraktif adalah mereka yang bisa memanfaatkan kekayaan alam berupa tanah merah, tanah liat, untuk dijadikan berbagai macam perabot rumah tangga, ya. Contohnya bisa dijadikan seperti ada cuek dari tanah liat, ada batu bata juga, ada gerabah juga, ada selengan dan lain-lain, ya. Atau juga mereka yang memanfaatkan kekayaan alam berupa pasir yang ada di sungai untuk diambil dan dijual. Kemudian juga berikutnya adalah lapangan usaha di bidang pertambangan. Ini kalau pertambangan yang banyak ditemukan di luar Pulau Jawa seperti pertambangan emas, perak, timah, nikel dan lain-lain. Kemudian lapangan usaha di bidang jasa ini paling banyak dan paling banyak jenisnya dan paling banyak diminati oleh para pekerja. Ini lapangan usaha di bidang jasa, ini ada jasa servis, ada jasa di bidang perantara atau makelar atau calo, ada jasa di bidang pendidikan, ya, seperti guru, dosen, bimbel dan lain-lain. Ada jasa juga di bidang asuransi, ada asuransi kebakaran, asuransi kaca, asuransi kendaraan bermotor, asuransi pendidikan, asuransi kecelakaan dan lain-lain. Jasa di bidang kesehatan, para dokter, ada juga perawat, babysitter dan lain-lain. Jasa juga di bidang bangunan seperti para arsitek dan para tukang, ya. Juga mungkin ada juga jasa-jasa lainnya. Nah, ini nanti silakan kalian cari informasi jenis jasa apa saja yang banyak dikerjakan oleh manusia. Berikutnya, tolong diingat ini ada tugas dan harus kalian kerjakan tugasnya, kemudian nanti dikumpulkan, ya. Ini ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan harus kalian jawab, ya. Diantaranya 1, apa yang dimaksud dengan kewirausahaan? Ini materinya tadi sudah dibahas, ya, sebelumnya. Yang kedua, bagaimana cara menjadi seorang wirausahawan yang andal? Serta yang ketiga, siapa Anda untuk menjadi seorang pengusaha? Nah, apabila siap, jelaskan usaha apa yang akan Anda pilih atau yang akan Anda jalankan. Ya, itu aja lah kira-kira ya materi dari Bapak, ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.